Oke, setelah Oppo F7 saya udah setengah almarhum, saya pada akhirnya memutuskan untuk membeli smartphone baru. Budget saya sih 3 jutaan ya, dan pilihannya cukup banyak, mulai dari Galaxy A70 hingga Realme 6. Tapi entah kenapa ya, saya tuh teringat sama sebuah smartphone yang cukup legendaris pada masanya, yaitu Pocophone F1. Entah kenapa ya, saya tuh lumayan tertarik sebenarnya sama Pocophone F1 ini, karena harganya sih udah masuk ya di kantong, dan juga penggunaan Snapdragon 845 yang buat sekarang masih cukup mumpuni. Iya tahu sebenarnya produk ini tuh produk lama, tapi pada akhirnya saya memberanikan diri aja deh untuk membeli Pocophone F1 ini, bermodalkan uang tentu saja, dan juga tukar tambah dengan handphone Oppo F7 saya. Setelah penggunaan beberapa bulan, saya sih memiliki beberapa kesimpulannya mengenai kelebihan dan kekurangan Pocophone F1 ini. Jadi kelebihan pertamanya ya jelas di sektor prosesornya. Snapdragon 845 adalah salah satu prosesor yang ngebut. Iya tahu sebenarnya prosesor ini udah dirilis beberapa tahun lalu, cuman ya tetap aja sih buat saya prosesor ini tuh masih cukup mumpuni untuk menjalankan aktivitas perhandphonean saya sehari-hari. Buat gaming, selama saya pakai untuk main game sih lancar-lancar aja ya. Maklum, saya mentok-mentok mainnya sih GTA San Andreas. Dan bagusnya nih, smartphone ini tuh bisa menjalankan salah satu game yang paling berat buat saya, yaitu Grand Auto Sports. FYI aja nih, Grand Auto Sports itu game yang dirilis di PS3, Xbox 360, dan juga PC. Lanjut di kelebihan keduanya terletak di layar. Punya resolusi Full HD+, buat saya sih layarnya enak dipandang ya. Selain itu, layarnya yang berukuran 6,18 inch, yang mana bagi saya udah termasuk ukuran yang ringkas ya. Kelebihan ketiga ada di hasil kamera yang terhitung masih mumpuni untuk sekarang. Tahu sih sebenarnya banyak smartphone sekarang yang memiliki embel-embel megapiksel yang besar. Cuman kalau tujuannya hanya upload di sosial media sih, buat saya resolusi 12 megapiksel ditambah dengan 5 megapiksel depth kamera udah cukup lah untuk berpamer di sosial media. Kelebihan keempat terletak di baterainya yang buat saya badak, yaitu 4000 mAh. Dengan penggunaan saya yang cukup berat untuk streaming film maupun berselancar di dunia maya, dapat screen on time sekitar 5-6 jam sih buat saya udah bagus ya. Mengingat prosesor yang dipilih juga buas. Nah, perlu diingat, untuk kekurangan Pocophone F1 sendiri, saya bagi menjadi 2 faktor, yaitu dari Pocophone F1 itu sendiri, dan juga karena memang produknya sudah lama diluncurkan. Oke, langsung ke kekurangan pertama, yaitu pengisian daya Pocophone F1 yang bisa dibilang standar aja, karena hanya bisa menerima daya sebesar 18 watt. Saya masukkan ini di kekurangan karena memang smartphone sekarang udah banyak sih yang memiliki kecepatan pengecasan yang lebih tinggi. Seperti contohnya sih Realme 6 dan Galaxy A70 ya. Lanjut di kekurangan yang kedua ada desainnya. Jujur, impresi saya ketika melihat desain dari Pocophone F1 itu benar-benar biasa aja ya. Ya mau gimana lagi, ketika ada sesuatu yang benar-benar ditonjolkan, maka pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Dalam konteks ini sih adalah desainnya. Makanya, setelah saya membeli HP ini, saya langsung beli skin dan case-nya. Ya minimal bisa lah untuk menutupi kekurangan di sektor desain. Kekurangan ketiga ada di game PUBG Mobile. Jujur, saya sih nggak terlalu lama ya main game PUBG Mobile ini. Namun banyak sih yang bilang kalau PUBG Mobile di Pocophone F1 ini bermasalah. Solusinya sih masang custom ROM ya. Cuma buat saya custom ROM itu terlalu berisiko. Untuk masalah ketiadaan NFC maupun infrared blaster sih bukanlah sesuatu kekurangan buat saya. Ya namanya juga harganya murah. Sedikit saran ketika mau membeli Pocophone F1, lebih baik mengecek bank account dan kondisi baterai. Karena saya lihat di marketplace udah semakin sedikit ya yang menjual Pocophone F1 dalam kondisi baru. Ya, sekian podcast dari saya. Terima kasih telah mendengarkan podcast yang tidak berguna ini.